Soal nomor 10. Pak Edi meminjam uang di bank sejumlah 1.400.000 dengan bunga 14% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Edi bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar Rp105.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa diberi kesempatan untuk ketemu lagi dengan kalian di sini. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bunga tunggal serta membahas buku siswa matematika kelas 7 soal-soal Ayo Kita Berlatih 6.2. Saya berikan beberapa rumus. Di sini langsung saya ambil intinya. B sama dengan B kali M. B besar itu bunga, B kecil itu persentase bunga, M itu modal. Jadi B sama dengan B kecil kali M, ini kita ingat-ingat. Selanjutnya ada istilah diskon. Diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pajak ada dua. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Selanjutnya pajak yang kedua di sini yang kita bahas yaitu pajak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual atau 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Tadi kurang lebihnya materinya, saya ambil rangkumannya. Sekarang kita ke latihan 6.2 atau soal-soal Ayo Kita Berlatih 6.2. Sekarang kita buka buku siswanya. Kita buka buku siswanya kelas 7 semester 2. Aritmatika sosial. Tadi kita fokus ke Ayo Kita Berlatih 6.2. Kita cari 6.2 tadi. Di sini ada 22 soal. Kita bahas satu persatu. Sekarang soal yang pertama. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama A. 6 bulan, B. 8 bulan, C. 12 bulan, D. 16 bulan, E. 18 bulan, F. 24 bulan. Untuk yang A tadi 6 bulan, berarti 1 tahun tadi 24% per tahun, berarti artinya dalam 1 tahun 24%. Jadi kalau cuma 6 bulan berarti 6 dalam 1 tahun itu 12 bulan, berarti 6 per 12 dikali 24%,
persen itu per 100, jadi 24 per 100 dikali tadi modalnya 30 juta. Karena tadi untuk mencari bunga itu B kali M, atau persen bunga dikali modal. Karena di sini dibatasi waktunya 6 bulan, berarti dikali waktunya. Hasilnya adalah 3.600.000. Untuk yang B 8 bulan, berarti 8 per 12 dikali 24% dikali 30 juta. Hasilnya adalah yang atas kita kali semua dibagi yang bawah. Sama dengan 4.800.000. Untuk yang C 12 bulan, berarti 12 per 12 dikali 24% dikali 30 juta. 12 kali 24 kali 3 kali 30 juta dibagi 12 kali 100. Hasilnya adalah 7.200.000. Untuk yang D 16 bulan, berarti 16 per 12 kali 24 per 100 kali 30 juta. Hasilnya adalah 9.600.000. Untuk yang E 18 bulan, berarti 18 per 12 dikali 24% dikali 30 juta. Hasilnya adalah 10.800.000. Yang F 24 bulan, berarti 24 per 12 dikali 24% kali 30 juta. Hasilnya 14.400.000. Soal nomor 2. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama A 6 bulan, B 8 bulan, C 12 bulan, D 16 bulan, E 18 bulan, F 24 bulan. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, tapi kalau yang ditanyakan keseluruhan berarti ditambah 100%, bukan 24% lagi. Jadinya 24% tambah 100%, berarti 124%. Jadi waktunya untuk yang A 6 bulan, berarti 6 per 12 dikali 100% tambah 24%, berarti 124%, kali 30 juta. Hasilnya 33.600.000. Yang B 8 per 12 dikali 124% kali 30 juta. Hasilnya 34.800.000. Yang C 12 bulan, berarti 12 per 12 dikali 124% kali 30 juta. Hasilnya adalah 37.200.000. Yang D 16 bulan per 12 dikali 124% kali 30 juta. Hasilnya adalah 39.600.000. Yang E 18 bulan, berarti 18 per 12 dikali 124% kali 30 juta. Hasilnya adalah 40.800.000. Yang F 24 bulan, berarti 24 per 12 dikali 124% dikali 30 juta. Hasilnya adalah 40.400.000. Soal nomor 3. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama. Untuk yang A, keseluruhan bunga berarti tadi bunganya 10% kali
12 juta. Tadi pinjamannya 12 juta atau modalnya 12 juta. Hasilnya adalah 1.200.000. Untuk angsurannya berarti modal ditambah bunga dibagi, karena tadi dalam 1 tahun 12 bulan berarti dibagi 12. Berarti 12 juta itu modalnya ditambah bunganya tadi 1.200.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 1.100.000. Soal nomor 4. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 20 juta. Dalam 1 tahun, besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000. Tentukan A. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun. B. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus tiap bulan. C. Besar persentase bunga per tahun yang ditanggung oleh Pak Agus. D. Besar persentase bunga per bulan yang ditanggung oleh Pak Agus. Untuk yang A tadi modal plus bunganya 23.600.000. Modalnya 20 juta. Berarti untuk mencari bunganya selama setahun itu kita kurangi 23.600.000 dikurangi 20 juta. Hasilnya adalah 3.600.000. Untuk bunganya tiap bulan berarti kita bagi dengan 12. 3.600.000 dibagi 12 hasilnya adalah 300.000. Persentase bunga berarti bunga per modal awal dikali 100%. Berarti 3.600.000 per 20 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 18%. Untuk yang D, persentase bunga per bulan berarti tadi bunganya per bulan 300.000 per modal awal 20 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 1,5%. Soal nomor 5. Pak Iqbal akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Iqbal adalah 10 juta rupiah. Jika Pak Iqbal bermaksud untuk meminjam uang selama 6 tahun, tentukan A. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Iqbal. B. Besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama. Yang A, tadi 12% per tahun, berarti 12 per 100 dikali 10 juta, hasilnya adalah 7.200.000. Untuk angsuran berarti modal ditambah bunga dibagi tadi selama 6 tahun. 6 tahun itu berapa bulan? Berarti 72 bulan. Jadi modal awal tadi 10 juta ditambah bunganya selama 6 tahun 7.200.000 dibagi dengan 6 tahun itu 72 bulan. Hasilnya adalah 238.888,88. Soal nomor 6. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Jadi pinjamannya 200.000 dikali 12 berarti 2.400.000. Bunganya berarti 2.400.000 dikurangi modal awal 2 juta. Hasilnya adalah 400.000. Persentase bunga berarti bunga per modal awal kali 100%. Bunganya 400.000 per modal awalnya 2 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Soal nomor 7. Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 rupiah per bulan selama 2 tahun.
Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Pinjamannya berarti 100.000 kali 24, berarti 2.400.000. Bunganya selama 2 tahun berarti kita kurangi 2.400.000, kita kurangi modal awal 2 juta. Hasilnya adalah 400. Persentase bunga selama 1 tahun berarti kita bagi 2, berarti 200. Berarti persentase bunga per tahun itu bunganya tadi dalam 1 tahun 200.000 per modal awal 2 juta dikali 100%. 200.000 kali 100 dibagi 2 juta hasilnya adalah 10%. Soal nomor 8. Pak Chandra meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 300.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Pinjamannya berarti 300.000 dikali 12. Di sini saya ralat, di buku 100.000 saya ubah jadi 300.000. Karena kalau tetap 100.000 berarti nantinya banknya rugi. Kasihan. Jadi 300.000 kali 12 itu 3.600.000. Itu pinjamannya plus bunganya. Bunganya berarti kita kurangi 3.600.000 dikurangi 3 juta modal awal. Bunganya berarti 600.000. Persentase bunga berarti bunga per modal awal kali 100%. Bunganya 600.000 per modal awalnya 3 juta kali 100%. Hasilnya adalah 20%. Soal nomor 9. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 700.000 rupiah. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 840.000 rupiah. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12%, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Bunganya tadi berapa bulan belum tahu, saya misalkan X bulan. Berarti tadi 840.000 itu setelah dapat bunga, dikurangi modal awal 700.000. Hasilnya adalah 140.000. Bunga 1 tahun 12% dikali modal awal 700.000, 84.000. Lama meminjam berarti 140.000 per 84.000 kali 1 tahun itu 12 bulan. Hasilnya adalah 20 bulan. Soal nomor 10. Pak Edi meminjam uang di bank sejumlah 1.400.000 dengan bunga 14% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Edi bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar 105.000 rupiah per bulan selama masa peminjaman tersebut. Tentukan lama Pak Edi meminjam uang tersebut. Jadi tadi cicilannya atau angsurannya 105.000 rupiah per bulan selama masa peminjaman. Masa peminjamannya saya misalkan X. Sama dengan berarti tadi bulannya saya belum tahu juga, berarti kita misalkan X tadi per 12 dikali tadi dalam 1 tahun itu 14%, berarti 14 per 100 dikali 1.400.000. Ini bunganya ditambah tadi awalnya modal awalnya 1.400.000. Berarti ini konsepnya angsurannya tadi berapa dikali berapa bulan setelah sampai lunas sama dengan bunga selama X bulan ditambah modal awal. Kita hitung, berarti 105.000 X, ini kita kali hasilnya X kali 14 kali 14, 1.400.000 dibagi 12 kali 100, hasilnya 16.333,33 X. 16.333,33 X sama dengan 1.400.000. Kalau kita kurangi hasilnya 88.666.000,67 X sama dengan 1.400.000. Berarti X-nya sama dengan 15,7. Ini kalau kita bulatkan 16 bulan.
Soal nomor 11. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta rupiah tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli Pak Rauf dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Tentukan uang yang dibayarkan oleh Pak Rauf termasuk pajak. Berarti Pak Rauf membeli 100% ditambah pajaknya 10%. Berarti 110% per 100% dikali 4 juta. Hasilnya adalah 4.400.000. Jadi uang yang harus dibayarkan itu 4.400.000. Soal nomor 12. Pak Yusril berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 50 tas dengan harga per tas 250.000. Berapa pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi selama 1 bulan? Tadi pajak UMKM itu 1% dikali 50 tas dikali harga per tasnya 250.000 dikali 1 bulan, berarti 30 hari. Hasilnya adalah 375.000 rupiah. Soal nomor 13. Pak Rudi berhasil menjual sepatu setiap hari sebanyak 40 pasang sepatu dengan harga per pasang 300.000 rupiah. Untuk menarik pelanggan, Pak Rudi memberikan diskon 10% setiap pasangnya. Setiap pasangnya. Berapa pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam 1 bulan? Berarti 1% dikali, karena tadi memberi diskon 10%, berarti pendapatan yang diperoleh itu 100% kurangi 10%, berarti 90%. Kita hitung pendapatannya saja, berarti 1% kali pendapatan, berarti kali 90% karena minta diskon 10%, dikali harganya 300.000, dikali tadi 40 pasang, berarti dikali 40, dikali selama 1 bulan, 30 hari. Hasilnya adalah 3.240.000. Soal nomor 14. Sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan 3 jenis penawaran dalam penjualan motor X. Ketiga jenis sistem pembayaran tersebut disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada 3 tipe. Tipe 1, uang muka 900.000, angsuran per bulan 450.000, lamanya 35 bulan. Tipe 2, itu uang muka 1.500.000, angsurannya 430.000, lamanya 35 bulan. Tipe 3, uang muka 2 juta, angsuran 420.000, lama 35 bulan. Di antara ketiga pilihan tersebut, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Jelaskan. Kita hitung hasil akhirnya. Untuk angsuran 1 berarti 900.000 ditambah 450.000 kali 35. Hasilnya 16.650.000. Untuk tipe angsuran yang kedua, 1.500.000 ditambah 430.000 kali 35. 430.000 kali 35 ditambah 1.500.000, hasilnya 16.550.000. Untuk tipe 3, 2 juta ditambah 420.000 kali 35, hasilnya 16.700.000. Jadi, sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil itu sistem 2. Soal nomor 15, lengkapilah tabel berikut. Di situ ada harga awal, diskon, sama harga setelah diskon. Di sini untuk yang A saya anggap lengkap. Sudah lengkap semua, berarti yang B. Untuk yang B harga setelah diskon berarti kita bayarnya kalau di diskon 30% berarti 100 kurangi 30, 70% yang kita bayar. Berarti 70 per 100 kali 150.000. Hasilnya adalah 105.000. Untuk yang B nyari diskon, berarti di sini harga setelah dibayar 150.000. Awalnya 200.000, berarti kita dapat diskon 200 kurangi 150, berarti 50.000. Berarti diskon per harga awal kali 100%. Diskonnya 50.000 per harga awalnya 200.000 kali 100%, hasilnya adalah 25%. Untuk yang D,
nyari harga awal, berarti nyari 100%-nya. Berarti 100 per, karena diskon 15%, berarti yang dibayar 100 kurangi 15, 85%. Berarti 100 per 85 kali 102. Hasilnya adalah 120.000. Untuk yang E, mencari diskon berarti sama seperti yang C. Berarti tadi dari 160 dikurangi 144. Hasilnya 16.000 per modal awal 160.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 10%. Soal nomor 16. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga 60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Berarti jualnya itu 100% kurangi 20%, 80% dikali 60.000. Hasilnya adalah 48.000. Berarti untungnya 48.000 dikurangi harga beli 30.000. Hasilnya adalah 18.000. Soal nomor 17. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga 40.000. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50%. Tentukan harga jual agar penjual tersebut A impas, B untung 20%. Yang A impas berarti karena tadi memberi diskon 50%, berarti kita balik 100 per 50 kali 40.000, 80.000. Untuk yang B, jualnya supaya untung, berarti untungnya mintanya 20%, berarti 120 per 100 kali 40.000, berarti 48.000. Ini harga yang kita patok. Berarti jualnya setelah diskon 20%, setelah untung 20%, itu 100 per 50, karena tadi mintanya diskon 50%, dikali 48.000. Hasilnya adalah 96.000. Soal nomor 18. Andaikan kalian sebagai pemilik bank, pemberi pinjaman modal A kepada pengusaha kecil menengah, manakah yang akan kalian pilih? B. Kalian memberikan bunga 12% per tahun. C. Kalian memberikan bunga 1% per tahun. Atau D. Kalian memberikan bunga 12 juta per tahun untuk setiap peminjam sebesar 100 juta. Jelaskan jawaban kalian dengan argumen semenarik mungkin. Di sini soalnya saya ralat. Untuk yang C, di sini bukan per tahun tapi per bulan. Jadi untuk yang C itu sama, bunganya 1% per bulan, berarti kalau 12 bulan atau 1 tahun itu 12%. Berarti sama kayak B. Untuk yang D, 12 juta per 100 juta kali 100%, kita ubah jadi persen, berarti 12%. Jadi semuanya sama, tapi di sini supaya lebih menarik, kita ngambil yang angkanya kecil, jadi 1% per bulan. Soal nomor 19. Suatu ketika, 3 orang datang ke suatu bank untuk meminjam uang 1 miliar rupiah sebagai modal usaha. Karena kebijakan bank pada bulan tersebut, bank hanya bisa memberikan modal kepada salah satu saja. Oleh karena itu, manajer bank tersebut mewawancarai kedua pihak yang ingin meminjam uang tersebut. Orang ke-1 mengatakan bahwa rencana usahanya sudah tersusun rapi dan belum berjalan sama sekali. Orang kedua mengatakan bahwa rencana usahanya masih 70% dan belum berjalan sama sekali.
Orang ketiga mengatakan bahwa rencana usahanya sudah berjalan, namun saat ini terkendala kekurangan modal, sehingga membutuhkan bantuan modal. Jika kalian sebagai manajer bank tersebut, orang manakah yang kalian prioritaskan untuk mendapatkan pinjaman modal? Jelaskan. Orang ketiga, karena di sini usahanya sudah berjalan. Nomor 20. Sebuah toko baju kadang menuliskan diskon 50% plus 10%. Dengan tulisan angka, 10% lebih kecil daripada angka 50%. Jelaskan makna penulisan diskon tersebut. 50% plus 10% artinya barang yang diberikan diskon 50% dari harga awalnya. Berarti kita hitung diskonnya 50% dari harga awal, kemudian harga yang telah didiskon tersebut diberi tambahan diskon lagi 10%. Itu arti dari 50% plus 10%. Soal nomor harusnya 21, tapi salah ketik di bukunya jadi 22. Suatu ketika, pergi ke toko swalayan Rembulan untuk membeli baju dan jaket. Erik membeli baju di toko swalayan Rembulan dengan harga 150.000. Kemudian mendapatkan voucher senilai 50.000. Voucher itu hanya dapat digunakan sekali untuk pembelian barang minimal seharga 150.000. Erik menemukan suatu jaket dengan harga 300.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Sesuai aturan toko, Erik hanya bisa memilih salah satu, menggunakan voucher saja atau potongan saja, tidak bisa keduanya. Jika kalian sebagai Erik, pilihan manakah yang akan kalian ambil? A. Menggunakan voucher, B. Menggunakan diskon. Kita hitung kalau pakai voucher, berarti tadi harganya 300.000, dapat voucher 50.000, berarti kita kurangi hasilnya 250.000. Kalau pakai diskon, berarti kita didiskon 20%, berarti bayarnya 100 kurangi 20, 80%. Kali 300.000, berarti 240.000. Jadi lebih murah yang mana? Jelas lebih murah yang diskon. Jadi kalau saya jadi Erik, itu menggunakan diskon. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi bunga tunggal serta pembahasan buku siswa matematika kelas 7, soal-soal Ayo Kita Berlatih 6.2. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.